yang sangat diharapkan doanya kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu Allah, dalam majelis bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam majelis mengingat Allah, dalam majelis bertasbih dan memuji Allah, dalam majelis munajat kepada Allah, dalam majelis istighfar memohon ampunan Allah, dalam majelis yang penuh rahmat Allah, penuh keberkahan, penuh asrar, penuh cahaya dari Allah, majelis yang penuh ampunan, majelis yang penuh warna-warni kebaikan dari Allah, majelis di mana Allah di majelis tersebut mengangkat derajat hamba-hambanya ke derajat yang lebih tinggi. Ke derajat yang lebih dekat dengan Allah. Ini semua adalah kasih sayang Allah kepada kita. Ini semua adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Ini semua adalah tanda ridhonya Allah kepada kita. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam menghadiri majelis ilmunya, di dalam menghadiri majelis berzikir kepadanya, majelis bertawajuh menghadapkan hati kepadanya, majelis munajat berdoa kepadanya, majelis memohon ampunan kepadanya, hingga tidaklah ada yang beranjak dari majelis yang mulia ini yang mempunyai dosa besar atau kecil, terkecuali seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Begitu pula yang banyak keinginan, cita-cita yang baik untuk kemaslahatan dunianya dan juga untuk kemaslahatan akhiratnya, terkecuali seluruh hajat-hajatnya, seluruh cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Begitu pula yang punya hutang besar atau kecil, baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah, terkecuali seluruh hutang-hutangnya dijamin dilunasi oleh Allah. Begitu pula yang punya penyakit ringan atau berat, terkecuali seluruh penyakitnya lahir atau batiniyah dicabut oleh Allah Ta'ala. Begitu pula
yang hatinya gelap, yang tertutup, terhalang hatinya dengan Allah, yang tertutup, terhalang hatinya dengan anugerah-anugerah Allah, terkecuali hatinya dibuka oleh Allah, hatinya dikenalkan kepada Allah oleh Allah, hatinya dipenuhi dengan cahaya, hatinya dipenuhi dengan warna-warni anugerah dari Allah. Begitu pula yang jiwanya penuh dengan kotoran-kotoran akhlak, kotoran-kotoran sifat, terkecuali seluruh kotorannya sudah dibersihkan oleh Allah, yakni batiniyahnya sudah dibersihkan oleh Allah dari seluruh kotoran-kotoran tersebut. Kita harus menjadikan hari-hari kita atau sebagian dari hari-hari kita untuk secara khusus taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita sadar bahwa kita adalah hamba yang belum bisa dekat dengan Allah. Maka yang belum bisa dekat harus rajin mendekat. Berbeda dengan orang-orang yang sudah dekat. Dimanapun dia berada, hatinya selalu dekat dengan Allah. Maka orang-orang yang sudah dekat seperti itu, dia sudah tidak taqarrub lagi kepada Allah, karena dia sudah berada dalam maqamul qurbi, dalam kedudukan dekat. Yang perlu taqarrub, yakni taqarrub itu mendekat, adalah orang yang merasa jauh dari Allah, yang belum bisa dekat dengan Allah. Orang yang terus mendekat kepada Allah, lama-lama dia akan dekat. Terus mendekat, akan semakin dekat, hingga betul-betul hatinya berada dalam kedekatan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Orang yang hatinya berada dalam kedekatan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan kedudukannya sudah berada dalam maqamul qurbi minallah, maqam kedekatan dari Allah, maka dia berada di dalam wilayah cintanya Allah, berada dalam daerah rahmatnya Allah, daerah ridhanya Allah, berada dalam lingkungan petunjuk dan pertolongan Allah, berada dalam area ijabah Allah, sehingga segala kertek-kertek hatinya, permohonannya, walaupun yang mustahil terjadi menurut kemampuan dan kebiasaan manusiawi,
bisa terjadi, yang disebut dengan mukjizat dan karomah. Karomah itu terjadi pada diri orang-orang yang sudah berada di maqamul qurbi, yaitu di maqam kedekatan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Untuk mendekatkan diri kepada Allah agar bisa dekat dengan Allah, cara pertama adalah dengan terus menumbuhkan keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, dan keyakinan yang kuat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kepada segala yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diyakininya. Keyakinan kepada para malaikat, keyakinan kepada seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, keyakinan kepada Al-Quran, keyakinan kepada semua kitab-kitab Allah, keyakinan kepada alam akhirat, keyakinan kepada takdir baik dan buruk semua dari Allah, seperti apa yang telah tertera di dalam rukun-rukun iman, keyakinan kepada segala yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya dan segala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya yang mutawatir. Lalu ditumbuhkan pula setelah yakin rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada segala yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, cinta kepada seluruh para kekasih Allah, para nabi, para rasul, para malaikat alaihimussalatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, dan kepada semua mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Cinta kepada ilmu Allah, cinta kepada ahli ilmu Allah, para ulama-ulama Allah, cinta kepada semua amal soleh, cinta sholat, cinta zakat, cinta saum, cinta haji, cinta umroh, ya, cinta silaturahmi, cinta sedekah jariyah, cinta hadir dalam majelis ilmu, cinta dakwah, cinta membaca Al-Quran, cinta baca sholawat, cinta berzikir, pokoknya segala amal saleh, cinta berjuang di jalan Allah, ya, mencintai itu semua harus ditanamkan agar kita bisa dekat dengan Allah. Harus cinta, bukan sekedar hadir, tapi tumbuhkan rasa cinta, dan harus hobi. Hobi itu bahasa Arab dari hubbi. Hubbi itu hubbun, hubbun itu cinta. Jadi hobi itu bukan makanan aja, ya, mainan aja. Apa hobi kamu? Saya hobi makan sambal. Jangan. Saya hobi nasi itu nasi ini. Tapi hobi itu, apa hobimu? Hubbiku adalah Allah. Hubbiku, hobi itu cintaku, kan, adalah baginda Nabi besar Muhammad. Hubbiku adalah seluruh yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Harus hobi segala kebaikan, harus cinta kepada semua akhlak yang mulia.
apa saja akhlak yang mulia, hati ini harus hobi, harus cinta. Ya. Cinta kepada segala amal soleh, segala kalimat thayyibah. Tumbuhkan rasa cinta. Lalu untuk dekat dengan Allah, modal yang paling besar setelah yakin dan setelah cinta adalah ta'zim. Yakni hati ini bagaimana supaya bisa mengagungkan Allah. Ya. Hati ini bagaimana supaya bisa mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati ini supaya bisa mengagungkan semua para kekasih Allah, semua hamba-hamba yang diagungkan oleh Allah, para nabi, para rasul, para malaikat, para ulama, para syuhada, para wali, orang-orang saleh. Ini hamba-hamba yang diagungkan oleh Allah. Bagaimana hati ini supaya bisa mengagungkan Quran? Bagaimana hati ini supaya bisa mengagungkan ilmu Allah, mengagungkan ahli ilmu Allah, mengagungkan amal soleh, mengagungkan kalimat thayyibah, mengagungkan dakwah, mengagungkan akhlak yang mulia, mengagungkan segala nilai kebaikan. Ta'zim. Mengagungkan yang dimaksud di sini, ingat, mengagungkan yang dimaksud di sini yang pertama, mengagungkan itu meyakini kepada keagungan, baik keagungan Allah, keagungan Rasulullah SAW, keagungan segala hal yang Allah agungkan, keagungan semua hamba yang Allah agungkan. Ini arti mengagungkan. Yang kedua, arti mengagungkan itu adalah menumbuhkan rasa mengagungkan. Ya, bukan sekedar yakin kepada keagungan Allah, tapi rasa mengagungkannya harus ada. Ini makna ta'zim. Lalu yang ketiga, arti mengagungkan itu adalah bagaimana kita bisa berbuat warna-warni amal soleh yang Allah agungkan, kan, demi mengagungkan Allah. Dan bagaimana kita bersikap, berucap, kan, demi mengagungkan Allah. Seperti kita mau kedatangan umpamanya presiden, ya, atau umpamanya seorang pejabat yang mau datang ke kita, ke daerah kita. Nah, kita kan bikin itu, bikin ini demi apa? Dan demi menghormati, demi memuliakan. Hatta kitanya juga mandi dulu, pakaian kita, ya, dengan pakaian yang bagus. Nah, bikin acara itu, acara ini, bikin kesenian yang dipertontonkan, gitu kan? Nah, bikin makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak, ditata ruangannya dengan baik, indah, wangi, bersih, gitu kan? Dijaga ketat, ada pengawalan. Nah, ini bentuk-bentuk amaliyah, yang amaliyah ini dan tujuannya adalah demi menghormati. Nah, kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus begitu. Apa perbuatan kita, kan? Bagaimana sikap kita, bagaimana ucapan kita, apa karya-karya kita yang kita suguhkan kepada Allah dalam rangka mengagungkan Allah, dalam rangka mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perayaan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, membaca Maulid, memuji-muji Nabi, kan?
baca qasidah burdah dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengagungan yang kita lakukan demi mengagungkan. Setelah hati kita meyakini kepada keagungannya Nabi dan menghadirkan rasa mengagungkan dalam hati kepada Nabi dan mewujudkan berbagai amaliyah-amaliyah yang Nabi cintai, yang Nabi ridhai demi mengagungkan Nabi. Ya. Itu makna ta'zim, makna mengagungkan. Ini semuanya adalah yakin, cinta dan ta'zim merupakan pokok-pokok yang dahsyat ya, untuk menjadikan diri kita dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Bukan sekedar kita sholat, sekedar kita ngaji, sekedar kita sodakoh. Orang kafir juga banyak yang sodakohnya lebih banyak dari kita ya. Yang kebaikannya jauh lebih banyak dari kita. Dia keluarkan kan, dari hasil perusahaannya triliunan, dia keluarkan sekian puluh miliar, sekian ratus miliar, bahasanya untuk kebaikan sosial. Ada kan? Namun kebaikan tersebut apakah dilakukan itu dasarnya yakin kepada Allah atau tidak, cinta kepada Allah atau tidak, dasarnya mengagungkan Allah atau bukan? Apakah ada dalam hatinya rasa mengagungkan, kan, rasa cinta kepada Allah atau tidak? Apakah di dalam hatinya ada niat dalam pengorbanan tersebut demi cinta Allah, demi mengagungkan Allah atau Rasulnya atau tidak? Ini nanti yang akan kan dipermasalahkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat banyaknya perbuatan yang dilakukan oleh kita ya, bagusnya perbuatan secara zahir yang dilakukan oleh kita, indahnya ucapan-ucapan kita yang teruntai kan, tidak, atau bagusnya suara yang kita alunkan ya, atau banyaknya pengorbanan-pengorbanan zahir yang kita korbankan. Yang dilihat oleh Allah apa yang ada di hati kita, apa keyakinan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, ingat, ta'zim ya, mengagungkannya hati kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka sampai kapanpun seluruh pengorbanan orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada yakin, tidak ada tidak ada cinta dan tidak ada ta'zim, sebanyak apapun pengorbanannya yang dohirnya baik, tetap tidak akan digubris oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam alam hatinya tidak ada keyakinannya kepada Allah. Di dalam alam hatinya tidak ada cinta, tidak ada ta'zim. Nah, kita harus belajar. Kita harus belajar. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tinggalkan, usahakan segalanya harus yang Allah cintai, dan usahakan melakukan hal tersebut, menjauhi dari hal tersebut demi cinta kepada Allah, demi mengagungkan Allah. Bahasanya li'i'la'i kalimatillah. Li'i'la'i kalimatillah itu demi mengagungkan, meninggikan kalimat Allah.
mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Kalau datang seseorang yang mulia, walaupun mulianya secara duniawi, kita sedang duduk, kita berdiri, umpamanya kan sudah terbiasa tuh, ya sudah terbiasa. Ada membukukan ke badan kita, kan? Ya. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak, kan? Ada hormat dan sebagainya. Nah, ini perbuatan-perbuatan dilakukan atas dasar apa? Atas dasar penghormatannya hati kepada orang tersebut. Nah, maka kepada Allah kita harus belajar begitu. Kita sholat atas dasar apa kita sholat? Atas dasar mengagungkan Allah. Dan kita perbagus sholat kita, kita perbagus amal kita, akhlak kita perbagus ucapan kita perbanyak baca Quran, baguskan suaranya, ya kan? Kita mandi dulu, pakai pakaian yang bersih, yang paling bagus, yang paling mahal yang kita punya, kita pakai dalam sholat, dalam ngaji, dalam baca Quran, demi mengagungkan siapa? Allah. Kan? Kita baca sholawat, kita baca qasidah, memuji-muji Rasulullah SAW, untayan katanya yang indah, suaranya yang indah, demi apa? Demi mengagungkan Rasulullah, atas dasar kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ini yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tanpa keyakinan itu, amal baik apapun yang kita lakukan sia-sia. Istilah orang tua kita, hese gawe teu kapake. Ini istilah orang tua kita. Jadi ini harus dilatih oleh kita semuanya. Hati ini harus dilatih. Selalu hati ini dihadirkan kepada Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik ketika lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah, zikir, baca Quran, maupun ketika bibir kita diam namun hati tetap hadir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hati selalu mengingat Allah. Dalam hati terus dipasang niat-niat mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa mencintai Allah karena Allah, kalau kita bisa mengagungkan Allah karena Allah, kita bisa mencintai orang-orang atau apapun hal yang dicintai Allah karena Allah. Kalau kita bisa mengagungkan siapapun apapun yang diagungkan oleh Allah karena Allah, maka di saat itulah Allah akan mengangkat derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi. Di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghujankan rahmatnya, akan menghujankan keberkahannya, akan menghujankan ampunannya, akan menghujankan kasih sayangnya kepada kita. Di saat itulah doa kita akan didengar oleh Allah. Di saat itu, saat dalam keadaan hati kita seperti itu, bukan di saat lisan kita lantang berdoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb, bukan saat itu. Bukan di saat kita sholat secara dohir lebih banyak atau lebih bagus lah, tapi di saat hati. Ya, pahami oleh kita semuanya. Jadi kita harus belajar khusyuk itu bukan sekedar dalam sholat. Orang awam belajar khusyuk hanya dalam sholat. Kalau mau sholat baru bertanya bagaimana saya bisa khusyuk dalam sholat. Orang yang faham kepada apa yang barusan Buya katakan, belajar khusyuk itu dalam seluruh situasi dan kondisi.
Ketika berdagang hati tetap bisa khusyuk kepada Allah. Ketika bertani, ketika berhubungan dengan sesama, kan? Dohirnya badan kita bergaul dengan orang, kan? Dohirnya, tapi hati kita bisa selalu khusyuk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya para wali Allah ketika bergaul dengan orang-orang, candaannya saja bisa bukti, walaupun candaannya adalah hal yang mustahil terjadi, tapi bisa terjadi. Padahal wali itu kelihatannya canda, kan? Kok kenapa bisa terjadi? Cuma bercanda, ya. Bercanda itu melihat penglihatan kita, menurut penglihatan kita, menurut pendengaran kita. Padahal sesungguhnya hati orang tersebut, hati wali tersebut, dia sedang ada dalam makom kekhusyuan kepada Allah. Dia sedang berada hatinya di dalam tawajuh menghadapkan hati kepada Allah Jalla Jalaluhu. Namun dohirnya sedang bercanda dengan kita. Inilah sebabnya kenapa ketika wali bercanda hal yang mustahil juga bisa jadi, tapi ketika kita serius kepada Allah menangis malah gak jadi-jadi. Karena hati kita belum berada dalam makom kedekatan dengan Allah. Jadi kita masih belajar khusyuk, gitu kan? Belajar menghadapkan hati, masih belajar. Beda orang yang sudah duduk di makom dalam jabatan kedekatan dengan Allah dan orang yang masih belajar mendekati, beda tentunya. Makanya kita tidak bisa, ya, protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa para wali-wali Allah kerteknya saja, candaannya saja, walaupun hal yang mustahil bisa bukti. Kenapa saya berdoa khusyuk, menangis kepada Allah siang dan malam, berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali, tapi tetap tidak jadi-jadi. Padahal yang saya pinta bukan hal yang mustahil. Yang saya pinta bukan hal yang mustahil. Yang saya pinta, saya pingin rezeki untuk bisa membiayai saya, membiayai istri saya, anak saya. Untuk itu bukan hal yang mustahil, kan? Orang lain saja biasa kok dikasih, kafir aja biasa dikasih oleh Allah, malah lebih banyak daripada apa yang Allah kasihkan kepada saya. Apa yang saya inginkan? Saya tidak banyak-banyak yang saya inginkan, bukan perkara yang mustahil. Kenapa saya sering berdoa malah gak jadi-jadi? Kan? Nggak didengar oleh Allah. Tapi para wali Allah, hal yang mustahil langsung seketika malaikatnya diutus dari langit, kan? Langsung seketika, ya, dibuktikan oleh Allah apa yang dicandakan oleh wali, ya, menurut dohirnya yang kita saksikan bahwa wali tersebut adalah canda, ya. Pahami oleh kita. Ada cerita dulu ada seorang wali Allah, dia dohirnya kelihatannya seperti orang gila, seperti gembel. Ada di pinggir jalan, badannya kotor, pakaiannya kotor, rambutnya acak-acakan. Orang tidak ada yang mengira bahwa itu adalah seorang wali Allah. Orang menyepelekannya. Ceritanya ada suami istri lewat ke sana. Begitu lewat ke sana, dia istrinya dulu yang lewat. Begitu istrinya lewat ke sana, melihat dia itu, lalu hatinya baik sangka kepada orang tersebut. Hati wanita tersebut tidak merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang itu. Selalu baik sangka. Sehingga dia berakhlak mulia kepada orang yang dohirnya gila itu, ya. Lagi coret-coret, ya, pegang
pegang kayu, dicoret-coret ke kertas. Lalu dalam hati seorang istri tersebut, duh, ya, ini kasihan ini orang harus dibantu, lihat. Tapi bagaimana caranya saya membantu dia? Takut saya ngasih, kalau ujug-ujug ngasih, takutnya bahkan menyinggung dia. Barangkali dia tidak perlu bantuan, ya, takut menyinggung. Dijaga perasaan orang gila tersebut yang dohirnya gila. Saya mau pura-pura tanya aja, ya. Pak, Bapak lagi apa itu? Lagi coret-coret. Ini Neng, Bapak ini lagi membagi ahli surga nih, bagi-bagikan kapling di surga nih. Kan ini kan candaan kan, lucu kan, gitu kan? Loh, lagi bagi-bagi kapling di surga. Berapa memang harganya kapling itu? Pak, saya mau beli. Oh boleh, harganya 20 dirham katanya. Baik, kesempatan dia mau sedekah, mau bantu orang ini, ya, ada jalan, udah kasih ini 20 dirham. Baik, Neng dikasih 1 kapling ya, kasih. Pulang, begitu pulang malamnya langsung bermimpi. Dalam mimpinya dia dimasukkan ke surga, dikasih kapling itu. Ini kapling kamu di surga, ya, yang kamu beli 20 dirham itu, ya. Begitu bangun bahagianya, ya, luar biasa. Cerita sama suaminya, Mas, saya kemarin ketemu sama orang yang sepertinya gila, gini ceritanya. Tadi malam saya mimpi, ya, mimpi saya dimasukkan ke surga oleh Allah, ya, dan surga yang saya berikan itu ternyata yang saya beli dari orang itu. Hah? Orangnya di mana? Orangnya di jalan itu, barangkali masih ada. Mas juga pingin, gitu kan, bawa duit 20 dirham ceritanya. Orangnya masih ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas lagi apa? Ya, ini lagi coret-coret nih, lagi bagi-bagi kapling di surga. Saya mau beli nih 20 dirham. Ya. Saya tidak beli, saya tidak menjual lagi. Gitu. Lah, kemarin istri saya, Pak, beli 20 dirham. Kok bisa? Tapi sekarang kenapa Papa nggak jual lagi kapling itu? Ya, karena kemarin istri kamu itu bukan semata-mata ingin membeli surga, tapi semata-mata menjaga perasaan saya. Tapi kamu sekarang datang ke sini semata-mata ingin beli surga. Surga tidak bisa cukup dengan 20 dirham. Itu kan waliullah seperti itu, ya. Wali-wali Allah seperti itu, tahu kepada apa yang ada dalam kertek hati orang, ya. Ini tujuannya gimana, ini tujuannya gimana. Allah. Ingat, ya. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat bagusnya dan banyaknya amal kita yang zahir, tapi yang dilihat oleh Allah apa yang ada dalam hati kita. Makanya tanamkan dalam hati kita keyakinan yang sempurna kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, keyakinan yang sempurna kepada para ulama-ulama Allah. Apa yang disabdakan oleh para ulama-ulama Allah yang terpercaya, itu sabda-sabda ulama Allah adalah sebagai, ya, buah dari sabda-sabda Rasulullah SAW dan dari firman Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang dinasihatkan oleh para ulama itu hakikatnya nasihat Allah, nasihat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Harus yakin. Harus yakin. Nah, lalu tumbuhkan rasa cinta. Lalu tumbuhkan rasa ta'zim. Ya, rasa mengagungkan, bukan sekedar yakin kepada agungnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada segala yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi juga rasa. Dan juga kita barulah banyak beramal soleh dan niatkan amal tersebut demi mencintai dan mengagungkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat di berbagu segala demi mengagungkan Allah. Hatta Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, setiap beliau mengajar murid-muridnya, yang diantara muridnya Imam Maliki itu adalah Al-Imam Syafi'i saat itu. Imam Syafi'i, imam kita, bagian daripada murid Al-Imam Malik bin Anas. Imam Maliki itu. Al-Imam Malik, beliau setiap mengajar di hadapan murid-muridnya tidak berani mengeluarkan satu hadis pun, sepatah kata pun dalam majelisnya, kecuali beliau mandi dulu. Beliau berpakaian dulu yang bagus, yang bersih, rapi, wangi, dan posisi duduk beliau, posisinya betul-betul posisi yang menghormati, mengagungkan. Masya Allah. Baru beliau melontarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuk, dengan teliti di dalam melontarkan ilmu Allah, dalam melontarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan dalam wajahnya dan dalam gerak-gerik Imam Malik, kelihatan tanda kekhusyuannya, tanda cintanya, tanda pengagungan dan penghormatannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada Quran dan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ilmu Allah. Kelihatan tandanya. Kelihatan tandanya. Bahkan para ahli hadis kalau mengutarakan hadis Nabi itu, dia harus tahu, dicari tahu ketika Nabi mengutarakan hadis ini bagaimana saat itu, kan, keadaan Nabi. Nabi itu waktu mengutarakan hadis ini beliau sambil menangis. Maka ahli-ahli hadis, orang-orang yang ahli ilmu, yang hatinya penuh dengan yakin dan hub dan ta'zim kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak berani mengutarakan hadis itu terkecuali, kan, ketika mengutarakan hadis itu, ya, dia meniru Nabi, dohirnya dan batinnya meniru Nabi, walaupun tidak mungkin bisa meniru secara keseluruhannya. Dulu Nabi waktu mengatakan hadis itu senyum, beliau senyum. Dulu waktu Nabi mengatakan hadis itu, Nabi nangis, beliau menangis ketika mengatakan hadis tersebut. Nah, kita nggak bisa kalau membacakan hadis seperti itu, nggak bisa, apalagi orang-orang yang tidak adab, orang-orang yang tidak tahu kepada suluk beluk bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit orang yang ketika mengutarakan hadis Nabi, yang padahal hadis tersebut Nabi itu menangis membacakannya, malah dia membuat hal candaan, ya kan? Malah dia membodor, gitu kan? Ketika mengutarakan hadis tersebut, padahal dulu Nabi mengatakan hadis tersebut itu menangis. Ya. Rawi-rawi hadis mengatakan seperti itu. Ya. Dan kalaupun kita mau meniru Nabi, Nabi menangis, akan sulit kita menangis kalau
kan? Tidak tahu dulu apa yang ditangisi oleh Nabi hingga kita bisa menyerasikan bahwa kita pun juga kan seperti itu. Jadi bukan sekedar nangis saja, tapi Nabi menangis itu karena apa? Jadi elatnya, ya, faktor penyebabnya, maka kita pun juga harus menumbuhkan di dalam hati kita faktor penyebab, di mana ketika itu Nabi menangis karena faktor penyebab itu, kita pun juga menangis karena faktor penyebab itu. Dan orang menangis banyak faktor penyebab, kan? Itu kan? Ada yang menangis itu menipu. Dan bintang film bisa menangis, tapi tangisannya ya bener enggak? Ada faktor penyebab, jujur tidak? Tidak ada faktor penyebab yang menjadikan dia nangis. Dia dibayar kok. Gitu kan? Cuma acting doang menangis, ya kan? Bukan dorongan sesuatu faktor penyebab yang ada di dalam jiwanya hingga air matanya keluar, ya? Ini sangat sulit sekali. Ini sangat sulit sekali. Makanya di antara yang sangat sulit di kalangan orang-orang ahli ilmu, yang sangat sulit itu bukan menghafal Quran dan hadis semata, bukan memahami maknanya semata, bukan menyampaikannya dalam satu majelis bisa 10 hadis, 100 hadis. Ulama tentu menghafal ayat Quran, menghafal hadis. Dalam satu majelis bisa menyampaikan, meriwayatkan puluhan hadis, bisa kok, saya hafal kok, gitu kan? Yang sulit apa? Yang sulit itu ya, bagaimana menumbuhkan seluruh faktor penyebab ketika mengutarakan hadis tersebut sehingga bisa meniru Rasulullah SAW ketika mengutarakan hadis tersebut. Apa dorongan kan, untuk mengutarakan hal itu? Bagaimana situasi kondisi Nabi ketika mengutarakan hal itu? Allah, 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 Allah. Sehingga kita sulit membacakan hadis. Dulu hadis Nabi ini mengutarakan hadis ini menangis katanya dalam riwayatnya. Kita membacakan hadis itu tidak bisa menangis. Usahakan saya menangis, ya susah lah, susah. Kita bacakan dengan gaya atau suara yang sepertinya menangis, sedih gitu kan, nggak bisa. Tetap kita nggak jujur. Kenapa? Faktor penyebabnya nggak ada dalam hati kita. Apa yang menjadikan Nabi nangis? Apa yang menjadikan kita nangis? Nggak bisa. Hadisnya kita bisa utarakan. Nah, ini yang sangat sulit. Ini yang sangat sulit. Allah, 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 Allah. Dan itu harus terus dipelajari, ya, meneruskan hanca yang kemarin agar terus dipelajari. Agar terus dipelajari. Ketika hati seperti itu, amal sedikit pun akan menjadi besar di sisi Allah. Doa sekalipun akan cepat dikabulkan oleh Allah. Maka kita harus hati-hati menghadapi orang-orang yang hatinya sudah bersama Allah, yang hatinya sudah penuh dengan yakin dan hub, cinta dan ta'zim kepada Allah. Harus hati-hati menghadapi orang seperti itu. Kenapa? Candaannya saja jadi, karena hanya zahirnya saja canda kepada kita, padahal hatinya sedang khusyuk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kalau kita dekat dengan orang-orang seperti itu, bahkan kalau bisa dengan siapapun kita harus husnudzon, baik sangka. Boleh jadi apa yang kita temui
siapa yang kita temui itu adalah wali-wali Allah. Maka ketika kita dekat dengan siapapun, terutama dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, hati kita harus khusyuk kepada Allah. Hati kita harus dalam keadaan mengingat Allah. Ketika itulah maka seluruh rahmat, seluruh waridat, anugerah yang datang kepada wali tersebut, kalau kita ketemu wali seperti itu dalam keadaan khusyuk dan zikir kepada Allah, hujan yang Allah hujankan kepada walinya itu langsung menyembur kepada kita. Orang yang dekat dalam keadaan hatinya seperti itu. Jangan ketika kita dekat dengan wali, dengan orang soleh, dalam keadaan hati kita malah ghaflah, hati kita malah lupa kepada Allah. Ketika seseorang ulama atau wali bercanda, kita malah lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, 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 Allah. Kita sering dengar banyak para wali yang hari-harinya kadang kelihatannya bercanda, dan kita sering dengar, tapi candaannya hal yang mustahil saja bisa terjadi. Jangan dianggap bahwa beliau itu sedang bercanda, sesungguhnya candaannya serius. Dan berbeda dengan kita, seriusnya canda. Sehingga ketika serius kepada Allah, Allah tetap tidak mau mendengar tangisan kita. Kenapa? Tangisannya air mata apa? Buaya. Ada kan? Air mata buaya. Ya Allah, menangis, kan? Dan menangis, kayaknya khusyuk kepada Allah. Baru Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah melakukan dosa lagi. Waduh, itu ada perempuan cantik gitu kan. Baru aja menangis. Lalu tangisan yang tadi apa? Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Baru aja selesai ngobrol dengan temannya, sudah cerita tentang kejelekan si A dan si B. Makanya khusyuknya kita, gitu kan, seriusnya kita, ini masih candaan nih. Candaannya, gitu kan, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dia selalu serius. Paham? Nah, Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majelis yang mulia seperti ini mendapatkan keberkahannya para kekasih Allah, mendapatkan rahmat yang Allah hujankan kepada para kekasihnya, Allah semburkan kepada kita semuanya. Kalau kita pribadi bukan ahli rahmat, namun dengan dekat dengan orang-orang yang ahli rahmatnya Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah melalui orang-orang yang ahli di dalam menerima rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan doa kita pun juga akan dikabul oleh Allah. Kalaupun tidak pantas doa kita dikabul oleh Allah, tetap kita akan mendapatkan pengkabulan Allah ketika kita dekat dengan orang-orang yang doanya dikabul oleh Allah Ta'ala. Segala hajat kita diijabah oleh Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua aib kita ditutupi oleh Allah. Apa yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat, semoga dikabul oleh Allah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbighfirli, amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Insyaallah panjang umur semua, kita bisa berkumpul kembali. Ajak semua keluarga, semua teman, semuanya untuk menyisihkan waktu mendekatkan diri kita kepada Allah bersama para ulama Allah, bersama orang-orang soleh. Ya, insya Allah hidup kita akan selalu berkah.
insya Allah akan selalu terarah langkah-langkah kita, akan selalu terbimbing hati kita. Suatu saat kalau kita mati, kita akan mendapatkan husnul khatimah. Dosa-dosa kita sebanyak apapun insya Allah akan diampuni oleh Allah, dan kita suatu saat insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya para ulama, syafaatnya para wali, syafaatnya para syuhada, syafaatnya para nabi, syafaatnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.